Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali, kuliah kembali, walaupun tentunya secara daring ya teman-teman, karena mengingat kondisinya masih seperti ini. Namun, semoga perkuliahan hari ini dan selanjutnya itu akan berjalan lancar dan teman-teman masih tetap semangat dan jangan berputus asa ya dengan kuliah daring kita. Nah, hari ini teman-teman ketemu kembali bersama saya, Bu Nur, yang tentunya akan membahas sesuatu yang berbeda dari semester-semester sebelumnya. Jadi, pertemuan hari ini adalah mata kuliah pengembangan APE 2, yaitu bahan limbah. Nah, apa sih kok mata kuliahnya kok bahan limbah? Apakah kita harus belajar sampah begitu atau bahan-bahan limbah begitu? Ini tentunya sangat menarik ya, yang jadi pertanyaan teman-teman semuanya, kok belajarnya tentang bahan limbah. Nah, ternyata memang ada perkuliahan seperti ini. Nah, nanti kita akan ulas selanjutnya begitu. Nah, di pertemuan pertama seperti biasa kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Ini pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama itu yang dibahas adalah ruang lingkup materinya. Apa saja yang akan kita lakukan selama satu semester. Nah, itu apa saja? Itu nanti kita bahas. Kemudian buku referensi. Buku referensi yang teman-teman bisa gunakan itu apa saja? Itu akan kita kasih tahu begitu. Kemudian target dan tujuan perkuliahan. Apakah mata kuliah bahan limbah ini punya tujuan yang penting sih? Kok ada mata kuliahnya? Nah, itu tentunya ada ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode kuliahnya akan seperti apa, dan tentunya yang terakhir adalah sistem evaluasinya bagaimana. Nah, ini akan kita bahas secara lebih mendalam. Kemudian di pertemuan kedua nanti kita akan sudah menjelaskan konsep dasar dari media bahan bekas itu sendiri. Jadi kemudian di sini ada tulisan LUSPAT begitu untuk pokok bahasanya. Nah, pertemuan kedua nanti masih saya mengisi. Nanti akan diisi tentang ya ini LUSPAT. Saya tahu teman-teman pasti sudah pernah dengar ya kata-kata LUSPAT karena sudah trending. Siapa yang tidak tahu LUSPAT? Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam. Kemudian pertemuan yang ketiga itu walaupun perkuliahannya daring, saya minta tetap teman-teman harus berpartisipasi secara aktif. Nah, aktifnya akan seperti apa? Nah, nanti teman-teman akan dibuat menjadi 4 kelompok sebelum UTS. Jadi ada 4 kelompok ya teman-teman ya. Jadi yang kelompok 1 itu mulai minggu ketiga sudah aktif. Yang akan dilakukan untuk kelompok 1 itu apa? Ini ada materinya tentang klasifikasi dan jenis-jenis media pembelajaran. Nah, nanti kelompok 1 yang akan membuat itu harus menyiapkan makalah kemudian PPT yang berupa materinya tentang klasifikasi dan jenisnya ini. Nah, yang kedua itu kelompok 2 itu di pertemuan keempat selanjutnya itu tentang syarat pembuatan media pembelajaran. Jadi syarat-syaratnya apa saja sih ketika ingin membuat media dari bahan limbah, itu memang harus ada syarat-syaratnya. Jadi jangan sembarangan, jangan yang kotor kemudian kok dikasihkan sama anak. Nah, itu kan namanya belum memenuhi syarat begitu ya. Makanya kita harus belajar teorinya terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Nah, kemudian kelompok yang selanjutnya, kelompok 3 itu membahas tentang pengelolaan media di PAUD. Pengelolaan itu ya dari penyimpanan, kemudian apakah kalau sudah dibuat itu langsung disimpan atau dibuang atau gimana. Itu ternyata ada trik-trik tersendiri yang akan kita pelajari. Jadi memang walaupun bahan limbah, namun ternyata ada pengelolaannya. Kemudian yang kelompok 4 itu adalah langkah-langkah pembuatannya. Jadi ada step-stepnya, nggak bisa asal, oh aku pengen buat ini tapi asal-asalan begitu. Tapi namun walaupun dari bahan limbah, namun masih ada step-step yang memang harus kita kerjakan. Nah, yang pertemuan ke-7 itu sudah masuk ke UTS ya. Kemungkinan kalau tidak pertemuan 7 ya pertemuan ke-8. Nah, untuk pertemuan ke-8 itu adalah pemilih. Nah, ini teman-teman juga harus membuat kelompok lagi. Jadi dan kelompoknya ganti. Nanti boleh
berganti peran. Jadi setelah UTS membuat kelompok kembali, ini sejumlah 6 kelompok ya teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelompok. Kemudian saya beri nama kelompok botol bekas. Nah, kenapa kok kelompok botol bekas gitu? Nah, untuk kelompok botol bekas ini nanti jadi sejumlah mahasiswa yang di kelas dibagi menjadi 6. Kemudian yang kelompok yang pertama itu namanya kelompok botol bekas. Ini adalah tugasnya membuat rancangan APE. Membuat rancangan APE dari botol bekas. Jadi bahan utamanya adalah botol bekas. Kalau mau ditambahin dengan menggunakan kardus, mau menggunakan kertas, mau menggunakan kain, itu boleh sekali. Yang penting teman-teman harus menggunakan botol bekas sebagai bahan utamanya. Nah, bahannya sudah saya tentukan. Kemudian teman-teman ini juga harus selain membuat dari botol bekas juga harus menyesuaikan dengan temanya. Temanya untuk botol bekas adalah fisik motorik. Jadi botol bekas untuk fisik motorik anak usia dini. Nanti apa ya kira-kira jadinya apa kayak gitu. Nah, teman-teman harus kreatif mungkin dengan bahan yang tersedia, dengan tema yang tersedia, kemudian digabungkan menjadi sebuah media yang tentunya harusnya jempolan gitu. Kemudian yang pertemuan ke-9 itu adalah tugas dari kelompok koran bekas. Nah, ini pertemuan ini setelah UTS itu baru rancangannya. Jadi masih rancangan ya. Jadi membuat sebuah makalah. Tapi ini individu. Jadi individu. Semuanya itu individu begitu. Jadi kemungkinan ini ada 7 mahasiswa. Nah, ini ada 7 mahasiswa karena kemungkinan 30 dibagi 6 begitu ya. Mungkin ada yang 6, ada yang 7, ada yang 5 gitu. Nah, nanti kemudian tapi walaupun ini kan kelompok, tapi pembuatannya secara individu. Jadi kelompok botol bekas itu umpamanya ada 6 orang. Nah, 6 orang itu masing-masing semuanya harus membuat rancangan secara individu tentang media APE botol bekas untuk meningkatkan motorik anak begitu. Dan di bawahnya juga seperti ini. Jadi ada kelompok koran bekas, ada plastik bekas, jadi bahan-bahan plastik. Jadi ada plastik, apapun plastik yang ada di plastik belanjaan atau plastik makanan kayak gitu, plastik dari bungkus-bungkus deterjen itu boleh. Kemudian ada kelompok kain perca. Ada juga kelompok kardus bekas. Yang selanjutnya kelompok kayu. Nah, kelompok kayu ini untuk seni. Begitu teman-teman. Ya, tapi walaupun kelompok, diingat ya bahwa ini adalah kegiatan individu atau tugas individunya masing-masing. Jadi masing-masing mahasiswa mempunyai satu produk APE yang sesuai dengan kelompoknya itu. Begitu. Nanti kalau ada kebingungan boleh kita lanjutkan di sesi diskusi saja ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman boleh tanya, Bu ini seperti gini atau seperti apa. Nah, untuk formnya, pembuatan rancangannya nanti saya kirimkan di sini. Nah, kemudian pertemuan ke-14 dan 15 itu teman-teman sudah mempraktikkan APE-nya ini. Jadi kan teman-teman setelah membuat rancangan, nanti di pertemuan 14 dan 15 teman-teman harus membuat rancangannya itu secara langsung. Jadi dibuat beneran. Kemudian jangan lupa proses pembuatannya itu harus disuting atau direkam. Ya, jadi proses step by stepnya itu direkam dengan kamera begitu. Nah, kemudian setelah direkam itu di pertemuan ke-15 itu sudah teman-teman harus memasukkan di media sosialnya teman-teman, yaitu di IG dan di YouTube. Nah, nanti kalau di IG teman-teman punya IG kelas, YouTube ya juga YouTube kelas begitu. Nah, itu untuk UASnya. Nah, itu untuk daftar literatur seperti ini. Nah, nanti boleh dicoba dicari di Ibusnas, boleh, atau teman-teman kalau mau tertarik dan mau membeli bukunya, saya sarankan juga boleh sekali. Nah, ini untuk komponen evaluasinya ya seperti ini. Nah, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita boleh sambung lagi ya di diskusi kita kalau ada yang masih kurang jelas. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.